Halo semuanya, ketemu lagi dengan Norvan di Kampi Badminton. Hari ini aku akan review satu raket yang bisa aku bilang ini adalah raket super power yang pernah dipakai oleh sang legend dari Malaysia, yaitu Lee Chong Wei. Apalagi kalau bukan Yonex Fortrick Jet Force 1. Jadi, buat kalian penasaran gimana sih hasil review jujurku tentang raket satu ini, apakah raket ini masih worth it sampai tahun 2024? Apakah raket ini layak buat kalian jadikan senjata andalan kalian di tahun ini ataukah enggak? Kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir, karena di video kali ini aku akan ngebagikan plus minus yang aku rasakan untuk raket yang bisa aku bilang secara powernya aku kasih nilai di angka 9,6 dari 10 untuk Fortrick Jet Force 1 ini. Jadi buat kalian barusan hadir di channel ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada satu raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu Yonex Fortrick Jet Force 1. Salah satu raket legend yang pernah menjadi senjata yang sangat-sangat mematikan di tangan sang legend dari Malaysia, yaitu Lee Chong Wei di tahun 2011. Jadi, ini adalah salah satu raket yang sudah dirilis oleh Yonex sangat-sangat lama, tapi sampai saat ini masih banyak yang masih suka menggunakan raket satu ini, yaitu Fortrick Jet Force 1. Salah satunya mungkin kalian yang nonton videoku ini. Jadi di sini di video kali ini aku akan ngebahas secara jujur apa sih plus minus yang aku rasakan untuk raket legend satu ini. Jadi buat kalian penasaran, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita akan bahas dimulai dari poin harganya dahulu. Untuk harga raket ini jujur aja udah agak susah untuk dapatin raket Fortrick Jet Force 1 ini. Mungkin kalian wajib beli secondnya ataupun wajib beli barunya pun harus lewat salah satu kolektor di Indonesia ini. Jadi mungkin harga raket ini dibanderol kisaran di angka 2,5 sampai ke 3 jutaan untuk satu batang raket ini. Tapi buat kalian bertanya, Bang, apakah masih worth it? Kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Karena di akhir video aku akan ngebagikan pengalamanku di raket Fortrick Jet Force ini. Apakah ini raket masih worth it buat kalian beli ataukah enggak? Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat, raket ini ada varian 4U dan varian 3U, tapi untuk varian 4U mungkin sudah sangat langka sekali. Jadi di sini yang aku pegang aja ini varian 3U, dan setelah aku setting seperti ini, kupasangkan senar dan kupasangkan grip karet dengan catatan grip bawaannya sudah aku buka. Jadi di sini dengan settingan seperti ini, berat raket ini masih di angka 94 gram. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini cenderung sangat-sangat head heavy. Jadi ini adalah salah satu raket jadul pada zamannya yang paling head heavy, yaitu Fortrick Jet Force 1 ini. Jadi dengan settingan seperti ini, balance point pada raket ini masih di angka 312 mm. Sangat-sangat head heavy. Jadi buat kalian yang punya power pas-pasan, mungkin kalian akan berasa ini raket hammer banget. Udah sangat-sangat head heavy dan juga tambah bobot yang sangat-sangat berat di angka 3U akan membuat tangan kalian pegel auto, sangat-sangat pegel kalau kalian yang masih pemula dan pegang raket Fortrick Jet Force 1 ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, kalian bisa lihat, ini sih aku bisa kategorikan nggak gimana terlalu kaku, tapi aku bisa kategorikan di medium menuju ke medium stiff aja. Masih ada flexnya ketika aku coba bengkokin soft raket ini. Bukan tipikal soft raket pada zaman sekarang yang cenderung kaku dan juga dibuat extra stiff. Jadi yang zaman lalu masih ada sedikit medium menuju ke medium stiff. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, untuk varian 3U ini dapat ditarik sampai 27 dan untuk varian 4U dapat ditarik sampai 26 lbs aja. Dan di sini aku tarik dengan tarikan 27 full dengan senar BG66 Brilliant, dan ini adalah hitting sound-nya. Oke. Untuk hitting sound, raket ini masih sangat-sangat garing sekali. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu
grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76 titik dan bentuk frame raket ini tenang aja. Walaupun rata-rata raket full trick zaman sekarang itu cenderung compact, yang satu ini yang termasuk raket legend ini dibuat nggak compact, masih isometrik di bagian frame raket ini. Dan juga untuk bentuk framenya dibuat gini, full ke box frame. Jadi ini adalah raket yang cenderung ditujukan untuk kalian yang suka bermain power aja. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu desain cat. Untuk desain cat pada raket ini, perpaduan warna hijau, silver, putih, dan juga hitam doff membuat penampakan frame raket ini kelihatan sangat-sangat berkarisma sekali. Jadi, kalau kalian lihat raket ini dari dekat ataupun lihat dari jauh, ini raket sangat-sangat elegan dan juga kelihatan mewah dan juga laki banget. Jadi, jujur aja, untuk desain catnya menarik, tapi untuk kualitas cat pada raket ini, kalau kalian sudah nonton video unboxingku, kalian pasti sudah tahu, ini raket aku nggak beli baru, jadi aku beli second dari salah satu kolektor raket juga. Dan kemarin datang juga udah ada lecetnya, tapi ketika aku coba mainkan, main di 3 jadwal, aku bisa bilang catnya malah makin parah di bagian bawah ini. Jadi aku nggak tahu mengapa Yonex sekelas Yonex saja masih pakai stiker di tahun 2011 itu. Jadi jujur aja untuk desain catnya menarik, tapi untuk kualitas cat pada raket ini aku bisa bilang sangat jelek sekali untuk bagian bawah framenya ini. Oke, kita masuk ke review penilaian, tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya.
Oke, semuanya kita masuk ke review penilaian. Jadi, sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa, aku mau disclaimer dulu, aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi, mungkin aja aku cocok menggunakan raket satu ini, mungkin aja ketika kalian beli, kalian kurang cocok menggunakan Yonex 4Trick Jet Force 1 ini. Jadi, aku berharap kalian jadikan video ini hanya referensi, kalian mau beli ataukah enggak setelah nonton videoku ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu point speed. Seperti drive dan defense, apakah raket ini responsif? Jujur kata, aku bisa bilang ini raket kurang responsif buat skillku, buat usiaku untuk saat ini. Jadi, gini, kalau kalian bertanya ke aku, ketika aku swing secara cepat seperti ini, aku berasa kepala raket ini jatuh dulu atau berasa sangat-sangat head heavy, dan ketika aku pengen tarik ke belakang, aku berasa membutuhkan upaya yang sangat besar. Jadi ketika kita swing ke bawah ini masih enak karena dia langsung turun, tapi ketika kita swing ke atas lagi, aku berasa ini raket kurang responsif aja. Jadi buat kalian yang hanya sekedar have fun, power tangan biasa-biasa aja, mungkin kalian skip raket ini. Tapi buat kalian yang sudah mahir pun, buat kalian yang sudah sekelas atlet pun, mungkin kalian akan agak sedikit kesusahan ketika kalian bermain speed di raket satu ini. Jadi untuk aku pribadi, untuk permainan speed seperti drive dan defense, aku kasih nilai di angka 8 dari 10 aja. Oke, kita akan bahas ke poin slotnya, yaitu control. Untuk kalian yang suka bermain placing bola, netting bola, dan juga drop shot bola, pukulan akurasi, aku bisa bilang kalau kalian bandingkan dengan 4Trick Jet Force 2 yang cenderung frame-nya compact, aku bisa bilang dengan isometric frame di raket Jet Force 1 ini, aku bisa bilang tingkat kontrolnya sangat-sangat jauh lebih baik. Jadi sangat-sangat enak untuk aku pribadi. Jadi aku mau placing bola juga nurun, mau drop shot bola juga enak, mau netting juga enak. Jadi aku pribadi sih, kalau kalian bertanya untuk tingkat kontrol yang aku rasakan di raket ini, aku kasih nilai di angka 9 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin slotnya, yaitu power. Untuk kalian yang suka bermain gebuk, untuk kalian yang suka bermain lob, untuk kalian yang suka bermain smash, apakah raket ini sangat-sangat berpower seperti sejarahnya? Jawabannya sangat-sangat benar. Jadi yang aku rasakan di raket ini, aku jujur aja pure ke power aja. Jadi yang aku rasakan untuk kalian yang suka bermain gebuk ini akan sangat-sangat cocok buat kalian yang punya tangan kuat, kalian udah latihan badminton di pelatihan, atau kalian sudah berlatih badminton dari kecil sampai kalian dewasa. Ini adalah raket yang bisa kalian jadikan senjata andalan kalian yang memiliki smash sangat-sangat kencang sekali. Jadi buat aku pribadi sih, kalau kalian hanya bicara power, aku kasih nilai di angka 9,6 dari 10 untuk raket satu ini. Jadi untuk berbicara tentang power, ini bisa dibilang salah satu raket yang udah nggak terkalahkan lagi di tingkat powernya. Jadi untuk 4Trick Jet Force 1, aku bisa bilang untuk permainan power, aku kasih nilai di angka 9,6 dari 10. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi, raket terbaik pasti ada di sini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat beli, aku bisa bilang Yonex 4Trick Jet Force 1 ini untuk tahun 2024 mungkin aja kurang layak lagi buat kalian beli. Jadi dengan harga di kisaran 2,5 sampai ke 3 juta untuk raket second, untuk raket legend, mungkin ini udah kurang, secara performanya udah kurang enak di tahun 2024 ini. Tapi untuk kalian yang pemain single, mungkin aja ini raket bisa kalian jadikan senjata andalan buat kalian yang masih suka bermain single, kalian punya skill yang bagus, power tangan yang bagus, dan kalian sudah berlatih badminton dari kecil sampai kalian dewasa. Ini adalah raket yang bisa kalian jadikan senjata andalan. Tapi buat kalian yang pengen beli hanya sekedar cari sejarahnya, atau kalian mau koleksi untuk dapetin nilai sejarahnya, ini masih sangat worth it buat kalian beli. Tapi buat kalian yang beli untuk kalian jadikan senjata andalan, apalagi kalau kalian pemain double, kalian sekedar fun, kalian bukan tipikal pemain yang full untuk jadi atlet, ini raket mungkin kurang worth it buat kalian beli. Oke, jadi buat kalian bertanya apakah worth it, aku bisa bilang worth it buat kolektor, tapi nggak worth it buat kalian yang hanya sekedar main fun aja di tahun 2024. Oke, kita akan bahas ke poin slotnya, yaitu apakah raket ini lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau pemain belakang aja. Jadi ini raket full nggak buat untuk pemain depan, tapi hanya untuk pemain belakang aja. Itu pun harus punya skill yang bagus, power tangan yang bagus, dan juga teknik main yang sangat-sangat benar. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channelku ini. Dan buat kalian punya pertanyaan seputar 4Trick Jet Force 1 ini, jangan sungkan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao.